kalau memang masih benar-benar mencari banget judul diskon-diskon, memang bawah sadar kamu masih menggetarkan rasa kekurangan sih memang. Jadi, sebaiknya memang, rilis untuk sisi keuangannya dilakukan dulu aja. Kamu coba flashback dulu ke cerita awal kehidupan kamu sampai dengan saat ini, ada luka-luka batin apa aja ya sehubungan dengan kekurangan uang. Bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman AR ya. Ke pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang Farida kumpulin, yang dapat dari Mbak V kayaknya. Mbak V dari ibu siapa gitu dikumpulin. Inti pertanyaannya tuh gini, kenapa ya teh emosinya kok nggak selesai-selesai? Kenapa ya udah rilis tapi masih sering kesel? Kenapa ya udah kuantum jam tapi nggak manifest-manifest gitu teh inti dari pertanyaannya. Kenapa? Itu, pertanyaannya kelihatan nggak dari batch berapa? Bentar, nanti aku coba cari ya. Boleh boleh. Oke, kenapa ya udah rilis tapi kok keselnya nggak selesai-selesai? Kenapa ya udah rilis kok masih kayak gini? Kenapa ya udah rilis kok masih kuantum jamnya belum terjadi? Ini pertanyaan bagus banget nih. Pertanyaannya bagus banget, Farida, mewakili pertanyaan teman-teman semua. Jadi gini, teman-teman harus memahami bahwa di titik hidup kita saat ini, kayak Windy, aku, atau Farida, ini kita udah puluhan tahun, ya, udah puluhan tahun melewati kehidupan ini. Nah, otomatis ketika udah puluhan tahun melewati kehidupan ini, itu banyak sekali memori, data, dogma-dogma, penilaian-penilaian, lalu asumsi-asumsi yang udah terlanjur menjadi program di dalam diri kita yang masih running berjalan di bawah sadar gitu. Jika realita kita, indikator simpelnya kayak gini teman-teman, jika realita kita masih aduh nggak enak, nggak nyaman, masih belum selesai, masih belum membuat kita kan indikatornya dua ya. Ya, tiga deh, indikatornya ada tiga nih Farida. Tenang, bahagia berkelimpahan, gitu ya, atau damai, bahagia berkelimpahan. Nah, damai, damai, bahagia berkelimpahan, ini tuh naturalnya kamu, gitu. Ini tuh sejatinya kamu. Kamu tuh eh, kamu tuh akan pulang ke sini nih, ke ketiga judul ini nih, ke ketenangan, ke kebahagiaan, ke kelimpahan. Jadi pertama itu startnya itu dari ada rasa tenang dulu, ada rasa tenang dan damai lah istilahnya. Lalu berikutnya baru tuh di dalam landasan ini muncul deh bahagia. Baru muncullah kelimpahan, jalan keluar dan lain-lain. Nah, kalau tiga dasar ini tenang atau damai, bahagia, berkelimpahan belum kamu rasakan, artinya daleman kamu juga masih belum selaras sama itu. Artinya masih terlalu banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang memang butuh waktu untuk dirilis, gitu. Kalau misalnya udah rajin rilis, kenapa kok masih kayak gini? Mungkin kamu kurang sending love. Mungkin kurang sending love. Mungkin sending love pertama kali yang harus kamu lakukan kan sama ring satu kamu ya. Aku mau tambahin di sini. Ring satunya, update ya, update terbaru ya. Ring satunya tambahin, maafin diri kamu sendiri. Jadi, start pertama untuk menyelesaikan segalanya itu kadang kala kan banyak ya teman-teman Farida, cerita sama kita kan bahwa, "Aku merasa bersalah," gitu ya. "Aku merasa bersalah, kayaknya aku salah ngambil keputusan dan lain-lain. Aku merasa berdosa, merasa bersalah," kayak gitu. Nah, start pertama sending love dulu sama diri sendiri. Mungkin ibu itu atau yang menanyakan itu mungkin belum melakukan itu. Makanya kenapa masih kesal terus, masih banyak fase di mana manifestasi itu belum terjadi di dalam kehidupan dia. Bisa jadi harmoni diri kamu
bersama dirimu, bersama pasanganmu, bersama ring satu di kehidupanmu, bisa jadi itu belum selesai kamu beresin, belum kamu berdamai dengan itu, belum kamu terima gitu. Bisa jadi karena itu gitu. Karena apa? Karena rilis, jadi sadar nafas syukur dulu untuk mengetahui siapa diri kita mewakili materi bab satu. Materi bab satu itu kan prakteknya sadar nafas syukur. Jadi esensi dari bab satu itu sadar nafas syukur sebetulnya. Nah, bisa jadi kamu belum merasakan kedamaian di hati kamu itu, karena belum sending love. Karena harmoni kamu dengan diri kamu sendiri, kamu belum seutuhnya plong, belum seutuhnya memaafkan diri kamu sendiri. Kalau memang masih ada rasa resah, nggak nyaman, nggak enak, ya udah duduk dulu untuk rilis. Kuncinya simple Farida. Ini untuk Farida, untuk Windy, dan untuk semua teman-teman yang dengar ini ya. Untuk semua teman-teman yang mendengarkan video ini. Coba mulai memahami substansi dari inti atas segala lupingan kamu itu adalah emosi yang belum kamu akui untuk kamu terima. Jadi ada satu kisah masa kecil kamu, entah itu kecewa, entah itu apa, kamu belum benar-benar menerima secara utuh itu gitu. Aku menerima, aku pernah mengalami ini. Tapi landasan paling pokok mengawali segalanya itu adalah memaafkan diri kamu sendiri dulu, lalu maafin ring satu kamu. Dah itu dulu aja, start pertama. Jadi nanti Mbak V tolong bantu jawab ke Mbak yang punya pertanyaan, tolong dicek lagi itu. Tolong pelan-pelan dicek lagi sehubungan dengan bagaimana pada akhirnya dia menjalankan rilis dan rilis itu harus rilis plus sending love gitu. Ya, itu lakukan dulu, beresin dulu itu. Paling tidak kalau memang mau total enak, sebulan sih daily rutinnya dilakukan. Itu. Kenapa? Karena indikatornya simple, simple sekali Farida dan Windy. Realita nggak enak berarti daleman belum enak. Udah itu aja. Beresinnya ya udah banyak-banyak sadar nafas syukur sama rilis plus sending love aja udah. Banyak-banyak itu aja. Banyak-banyak kamu beresin dulu itu. Karena kalau seandainya nanti itu udah nyaman, lapisan endapan emosi udah menipis, kamu juga harus menyadari bahwa perubahan ini nggak bisa instan. Hidup kamu berjalan berapa tahun dalam kehidupan ini dan dalam hidup yang berjalan sekian puluh tahun itu kan nggak bisa selesai cuma dalam sebulan, 2 bulan itu normalnya sebulan berjalan, di 3 bulan, di 6 bulan deh udah mulai asik. Udah 6 bulan belum kakak itu? Coba ditanya. Ya, Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, oke. okay, Siap. next. Next ini. Pertanyaannya agak lucu dan agak relate ya dengan aku. Atau mungkin perempuan yang lain ini. Kan menjelang akhir tahun banyak sel bertebaran nih Teh. Sedangkan kita kaum ibu-ibu atau kaum perempuan ini suka banget tergoda dengan diskon. Apakah berburu diskon ini termasuk sponsor kekurangan atau gimana ya Teh? Gitu Teh pertanyaannya. Iya, iya. Jadi ini, kalau memang masih benar-benar mencari banget judul diskon-diskon, memang bawah sadar kamu masih menggetarkan rasa kekurangan sih memang. Jadi, sebaiknya memang, rilis untuk sisi keuangannya dilakukan dulu aja. Kamu coba flashback dulu ke cerita awal kehidupan kamu sampai dengan saat ini, ada luka-luka batin apa aja ya sehubungan dengan kekurangan-kekurangan uang, kekurangan, kasih sayang misal atau kekurangan-kekurangan yang sehubungan dengan uang. Kalau ternyata, "Ih, di sekarang aja aku masih deg-degan kalau ngelihat saldo bank." Misal gitu ya, ya udah, rekening banknya atau saldo banknya kamu pandangin dulu aja. Rasanya apa? Rasanya cemas, rasanya deg-degan, ya udah kamu kamu rasakan penuh aja dulu rasa itu. Sampai rasanya tuh pol banget, duduk dulu sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, diem dulu. Bisa jadi kamu memakan waktu 3 menit, bisa jadi kamu
memakan waktu 5 menit, bisa jadi memakan waktu setengah jam. Itu orang-orang beda gitu. Jadi kamu kalau kalau kamu masih ada rasa eh, ingin mengejar diskon, artinya kamu merasa bahwa uang yang kamu punya kan belum cukup ya. Di sini aku mau sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman siapapun yang menonton ini ya, pahami dan terbuka bahwa hak hidup semua orang, hak hidup loh. Hak hidup semua orang itu bahagia dan berkelimpahan. Itu udah hak hidupnya tuh bahagia dan berkelimpahan. Nah, kalau seandainya itu belum terjadi, artinya kita masih betul-betul harus eh, melihat lagi ke dalam apa yang perlu kita rilis gitu. Jadi teman-teman, semoga rilis ini menjadi lifestyle. Rilis itu maksudnya apa? Rilis itu sebetulnya total menerima sebetulnya. Menerima aku masih deg-degan ngelihat saldo, menerima aku masih punya rasa ketakutan terhadap uang, menerima aku masih khawatir. Duduk aja diem untuk kamu angkat dulu judulnya apa? Judulnya kekhawatiran tentang uang, kekhawatiran tentang uang yang aku punya. Kamu duduk dulu, naikin ke permukaan rasa itu, duduk diem, hanya merasakan rasa gitu. Caranya tuh simple banget sih sebetulnya. Hanya merasakan rasa, ini aku ada rasa kekurangan, aku deg-degan, duduk diem. Lalu pelan-pelan kamu bilang, iya aku sambut, aku terima, aku akui kamu ada. Iya aku tahu kamu ada, rasa ini ada, aku tahu. Setelah itu, izinkan tubuh kamu mengalami dan merasakan rasa itu gitu. Jadi si energi ini tuh cuma pengen diterima untuk kamu rasain. Windy sama Farida praktekin ya. Iya deh, baik, baik. Jadi energi ini hanya, ini aku juga sambil nyatet, mau kamu menerima dia dan mengizinkan kamu merasakan rasanya. Rasakan rasanya untuk kamu terima. Cuma ini doang sebetulnya substansi dari segala looping. Sebetulnya ini. Jadi kalau misalnya kita lagi cemburu, ya udah kamu duduk aja merasa cemburu itu. Kamu lagi kesel, ya udah duduk aja merasa kesel itu. Jadi kamu bilang, iya aku sambut dan terima, iya aku izinkan aku merasakannya. Dah, diem dulu 5 menit, 10 menit, rasakan penuh, rasakan total. Izinkan kamu merasakannya. Diem, rasakan gitu. Cuma begitu doang sebetulnya. Ngeberesin looping tuh sebetulnya cuma kayak gitu doang. Gimana dengan sakit teh? Sama. Di titik misalnya ada sesak atau ada gerd atau apapun sakit itu, izinkan dengan kesadaran kamu duduk untuk menerimanya. Izinkan dengan kesadaran kamu em, mengakui si energi ini ada, terus kamu mulai welcome gitu. Aku menerima kamu. Lalu izinkan kamu menerima. Izinin aja kamu nerima. Diem dulu. Jangan langsung cepet-cepet dilepas. Diem dulu, rasakan penuh. Nih ada 3 kata kayak ada 3 kata ya. Rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa adanya. Diem ya. Satu, rasakan penuh, rasakan total, lalu terima rasa itu apa adanya. Windy nanti catatannya dikirim ke grup Pay It Forward ya, yang ini Natulen sekarang. Ya, Biar ya. teman-teman yang Nanti membantu kita teman-teman kenali. yang lain, Ya, teman-teman kita yang kenali. membantu teman-teman yang lain bisa belajar juga. Karena teman-teman kan bantuin teman-teman yang lain pasti banyak banget dapat curhatan kurang lebih kayak gini nih, ya. Jadi, start pertama mengawali semuanya, satu, sending love sama diri sendiri atau maafin diri kamu. Maafin diri kamu sendiri, maafin. Duduk sama rasa bersalah itu, larutkan dia ke yang tanpa batas, izinkan terurai. Rasanya larutkan, izinkan larutkan, izinkan terurai.
Nah, ini kuncinya nih, Farida, Windy, dan teman-teman semua, ini kuncinya. Kunci dari segala kunci ini. Jadi cerita looping itu adalah cerita kita tidak memaafkan diri sendiri, cerita kita belum memaafkan ring satu kita. Ring satu kita siapa aja? Tentunya diri kita sendiri, lalu ibu kita, bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik kakak kita. Nah, itu ring satu kita. Kalau kita digedein sama tante om, ya berarti ring satu kita tante om. Kalau kita digedein sama nenek kakek, berarti ring satu kita nenek kakek. Gitu. Beresin dulu itu. Berdamai dulu, selesaikan dulu itu sampai clear. Karena sebetulnya loopingan datangnya dari situ. Jadi tukang pos itu dia hadir dari orang-orang terdekatnya kita. Karena kalau orang-orang terjauh, kita nggak akan berasa. Hmm. Kalau orang-orang terdekat, nonjok banget. Udah. Kalau orang-orang terjauh nggak akan berasa. Kalau orang-orang terdekat udah pasti berasa. Kalau yang terdekat saat ini misalnya pacar, teman deket, sahabat, itu udah pasti berasa gitu. Ya, oke, next. Oke, next. Ini ada 3 pertanyaan dari satu orang ya, Teh, dari teman kita. Terus kayaknya pertanyaannya juga satu topik soal pasangan. Ya. Pertanyaan pertama gini, Teh, jika sudah punya suami, namun kita LDM dan dianya cuek, apakah kita bisa tulis kriteria seperti yang di WA grup jodoh dengan tujuan supaya pernikahan yang LDM ini tetap romantis, bahagia, dan damai? Itu Hmm. pertanyaan pertama. Ini yang kedua kayaknya juga nyambung nih, Teh. Farida bacain sekalian ya. Boleh. Pertanyaan keduanya gini, terus bagaimana caranya supaya pasangan kita yang LDM ini tidak mudah bosan dengan hubungan kita? Dan yang Hmm. ketiga gini, bagaimana cara kita bersikap kepada pasangan saat belum menikah dan after menikah? Tips dari pengalaman Teh Feby dong, Teh. Oke. Pertanyaan pertama tadi, boleh nggak tulis kriteria jodoh seperti kayak kita mau dapetin jodoh, tapi sebetulnya kita udah menikah. Tapi kita long distance relationship, gitu ya? Iya, Long Teh. distance relationship kan maksudnya? Mm-mm. Ya, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman ada di dalam fase pernikahannya itu hambar, pernikahannya itu dingin, pernikahannya itu udah kayak nggak ada gairah gitu satu sama lain, boleh banget nulis kriteria yang kamu mau, boleh. Tapi dedikasikannya memang untuk memperbaiki situasi menjadi lebih baik ya. Jangan ada dedikasi yang macam-macam. Jadi, tapi yang perlu dipahami gini, dari 3 pertanyaan ini, boleh nggak tulis kriteria? Kalau jauh, biar nggak bosan gimana. Terus yang satu, sikap ke pasangan sebelum menikah sama setelah menikah. Ini semua udah aku lalui nih. Ini semua udah aku lalui, jadi aku bercerita berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Yang paling penting dari ketiga pertanyaan ini adalah teman-teman harus memahami bahwa pasangan kamu, baik itu suami kamu atau siapapun yang saat ini lagi deket sama kamu, itu adalah cerminan kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Dia hadir dalam kehidupan kamu, itu tentunya lapisan endapan emosi kamu sendirilah yang mengundang realita itu muncul di depan kehidupan kamu. Itu dulu satu yang harus dipahami. Pahami dulu bahwa pasanganmu atau siapapun orang dekat kamu saat ini, mereka itu adalah pantulanmu. Mereka itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk lain, dalam bentuk rasa endapan emosimu gitu. Nah, kalau seandainya udah tahu gambaran itu, oh dia adalah pantulanku ya, dia adalah diri aku sendiri dalam bentuk yang lain ya. Oh dia adalah gambaranku. Artinya, itu sama dengan pemahaman ini ada benda asli, Farida, ini ada bayangan. Ini ada benda asli, lalu ada bayangan. Si bayangan ini dia datangnya dari mana? Dari benda yang asli. Si benda yang asli. Kalau si bayangan ini nggak asik, ini nggak asik nih yang ini nih. Berarti apa yang harus dilakukan? Bayangannya harus berubah.
Nah, yang asli yang harus diubah. Yang asli yang harus berubah. Caranya gimana? Memperbaiki diri. Caranya gimana? Pahami, praktekin sadar nafas syukur, rilis, sending love. Udah tiga itu doang sebetulnya. Dan itu gampang banget mempraktikkan tiga ini tuh nggak sampai 15 menit sehari sebetulnya. Kamu luangkan waktu 5 menit, 10 menit per hari itu cukup gitu untuk merubah realitamu sebetulnya. Caranya gimana? Ketika kamu berkomunikasi sama pasangan kamu, apa rasa yang nggak enak yang kamu rasain? Aku kesel, aku mangkel, aku kecewa. Kesel, mangkel, kecewa. Rasa kesel, mangkel, kecewa ini kan ini bayangan. Dia datangnya dari yang aslinya. Aslinya siapa? Aku. Berarti datangnya dari aku. Dari apa? Dari file-file memori aku dari sejak kecil. Berarti kan kamu harus ngecek. Rasa yang sama kayak gini di masa kecil itu kapan? Ada enggak? Kalau misalnya itu ada, izinkan kamu duduk untuk mengakui rasa itu ada. Sadari rasa itu ada. Akui dia ada. Duduk. Aku kecewa. Rasanya sakit, misal. Atau aku kecewa banget sama dia, sikap dia kayak gini, misal kayak gitu. Dapat judulnya kan tuh? Nggak enak kan rasanya, ya udah kamu duduk dulu sama rasa nggak enak itu, duduk. Lalu setelah itu kamu flashback ke akarnya. Pertama kali aku kecewa sama sedih, pernah nggak ya? Rasa yang kayak gini nih pernah hadir nggak di masa kecil? Oh iya, nyes, iya pernah. Nah, ketika udah dapet, kamu duduk aja untuk terbuka menerima, terbuka menerima. Duduk untuk kamu terbuka menerima, duduk. 5 menit, 10 menit, rasakan penuh, rasakan total, duduk. Lalu setelah udah kamu rasakan, dia tipis, 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 tipis. Terus mau diapain? Mau dipegangin terus atau mau digimanain? Setelah udah tipis, lalu kamu sadari, aku kan percikan cinta tanpa batas ya. Nah, izinkan cinta naik ke permukaan, izinkan kamu larutin itu sama cinta, jadi kayak rasa sedihnya tuh kayak dipeluk, dibalut gitu. Kasih cinta. Lalu kamu izinkan dia larut terurai ke cinta tanpa batas. Kita praktekin yuk. Kayaknya Windy sama Farida butuh deh. Ini intuisi aku ngasih tahu barusan. Itu kayaknya Ya Farida ampun, sama Windy butuh deh ini judul ini gitu. Ini mewakili pertanyaan Windy iya, dan Farida relate katanya banget. gitu. Yuk Kita lagi boleh. butuh ya Kak Farida ya. Iya, betul. Ya, lagi butuh nih kayaknya. Ya, yuk Butuh imun sebentar kita booster. rilis dulu. Kita rilis dulu untuk relationship kita biar berjalan lebih baik, biar berjalan lebih harmonis, biar berjalan lebih romantis, lebih natural, lebih indah, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini lebih bahagia. Kok aku pengen nangis ya? Ini getaran Farida mau Windy ini kenceng banget ini. Diem dulu sebentar boleh nggak? Izinkan tubuh Farida dan tubuh Windy rileks. Untuk teman-teman yang nonton video ini saat ini, yuk praktekin yuk. Praktekin ya cara rilis untuk relationship. Duduk dulu sebentar. Izinkan pikiran kamu menyadari nafas, bawa tubuh kamu ke kondisi rileks. Duduk, tubuh rileks, dalam rileks, bahu rileks, duduk dengan rileks. Dengan nafas, tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan, lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas masuk lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Rida dan Windy udah kerasa lebih rileks belum? Udah. Oke. Sekarang pelan-pelan izinkan pikiranmu menyadari nafas, tarik nafas masuk. Bayangkan dan rasakan di dalam diri kamu
Ada energi cinta tanpa batas. Lalu di luar tubuh kamu ada energi cinta tanpa batas. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku, masih adakah lapisan endapan emosi yang belum aku terima, belum aku akui bahwa dia ada, belum aku terima, dan belum aku larutkan, aku lepaskan, sehingga menutupi kebahagiaan dan kelimpahan aku sehubungan dengan relationship di saat ini. Di saat ini masih ada rasa resah, kebingungan, khawatir yang terasa, atau rasa yang belum sepenuhnya bisa bahagia. Tolong kasih tahu aku ya. Sekarang kita akan melihat ada satu emosi dalam relationship sehubungan dengan rasa yang belum total sepenuhnya bahagia. Ada rasa yang nggak nyaman. Entah itu kita kasih judul khawatir, entah itu kita kasih judul resah, entah itu kita kasih judul bingung, entah itu kita kasih judul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sekarang kita flashback dulu. Rasa sedih dan rasa yang nggak tahu ini namanya apa, rasanya nggak nyaman. Di 2025 ini masih kerasa. Ketika di 2025 kok nano-nano ya ada rasanya. Nggak tahu judulnya apa. Kalaupun tahu judulnya, intinya resah. Kita akan flashback dulu ke akarnya, ke masa kecil kamu. Dari rentan kehidupan kamu di awal sekali, dari mulai dalam kandungan sampai dengan saat ini. Adakah peristiwa yang saat lalu ada memori nih naik nih pelan-pelan, naik pelan-pelan naik ke permukaan. Ada rasa sedih di sana, ada rasa khawatir di sana. Mungkin saat itu kamu umur di dalam kandungan masih, atau 5 tahun ke bawah, atau 10 tahun ke bawah, atau 15 tahun ke bawah. Kalau aku saat ini nih, memori ada yang naik nih. Memori masa kecil ada nggak? Farida ada? Ada teh. Iya, ada nggak memori masa kecil yang nggak nyaman? Sedih, masa kecilmu. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Entah tentang apapun itu. Kalau aku saat ini ada memori yang muncul nih. Segitu aku udah 30 hari awal-awal waktu itu rilis. Udah rilis hampir tiap hari, tapi ini masih ada yang muncul. Ada realita yang aku rasakan kok aku tiba-tiba muncul eh, rasa yang gak nyaman gitu. Lalu muncul sebuah rasa di mana aku harus narik ke akar nih. Izinkan kita flashback dulu ke masa kecil, kenapa ya relationshipku masih belum asik banget atau belum membahagiakan, apapun itulah judulnya. Ada rasa yang gak nyaman sedikit. Izinkan hadir naik ke permukaan rasa nggak nyaman itu. Ya, pelan-pelan dari bawah sadar kamu, izinkan naik ke permukaan. Kesadaran kamu. Kasih ruang yang agak lebar biar energi emosinya ini naik ke permukaan. Izinkan naik ke permukaan pelan-pelan. Ada satu memori yang muncul. Aku nggak tahu kenapa nih, kalau aku ini di momen sekarang ini aku ngelihat gambarannya ada Feby kecil, mama papa waktu itu udah bercerai, terus aku harus ke Bandung, harus tinggal sama papa dan mama mama baru. Waktu itu aku kayaknya SD ya. Terus waktu itu aku malam-malam bangun tidur mungkin ya. Mungkin aku SD masih pengen dikelonin kali ya. Pengen dikelonin mama, papa atau ya kedua itu. Tapi kan mama nggak ada. Papa udah sama yang baru. Jadi waktu itu ini memori aku nih ya. Waktu itu aku jalan ke depan kamar papa terus ngetok pintu gitu, papa gitu. Terus aku diri tuh di depan pintu.
Lucu banget sih. Aku nggak tahu memori yang naik di Windy apa, di Farida apa, di Iya apa. Izinkan kamu duduk dulu sama rasa itu. Izinkan kamu duduk sama rasa yang sedih itu atau nggak nyaman itu atau rasanya nyes gitu. Nggak usah pakai judul rasa sih, ada sensasi aja di tubuh yang tiba-tiba entah kayak roller coaster, entah nyes, entah apapun itu. Duduk sama rasa itu. Rasa yang nggak nyaman ini, sedih, kecewa, boleh nggak sama teman-teman rasa ini diterima? Akui rasa ini ada. Iya, aku saat itu sedih, saat itu kecewa, saat itu nggak tahu rasanya kayak apa. Izinkan disambut dan diterima bahwa mereka, energi ini, rasa ini ada. Boleh nggak, Farida dan teman-teman? Ya, Boleh. tapi boleh. Izinkan kamu akui bahwa iya rasa ini ada. Izinkan kamu sambut dan terima bahwa ini udah keutuhan kehidupan. Bahwa jiwa ini harus mengalami semua spektrum rasa. Sekarang duduk dulu sama rasa itu. 5 menit ya. Dari jam 14.03 sampai 14.08. Duduk sama rasa itu 5 menit. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa ini apa adanya. Duduk, hanya menerima rasa tanpa menilai, tanpa menghakimi. Kalau aku air mataku keluar nih. Kalau mau nangis boleh. Izinkan aja. Izinkan aja semua sensasi itu kamu rasakan. Kalaupun air matamu keluar, izinkan aja dia natural mengalir. Ini aku air mata keluar nih nggak berhenti-berhenti nih. Rasakan, rasakan total. Duduk bersama rasa ini. Banjir nih air mata. Dari mata kiri ngalir, dari mata kanan ngalir. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa ini apa adanya. Insya Allah. Izinkan dia mengalir. Nggak usah buru-buru kamu tolak. Biarin aja dia ngalir. Ada wajah orang-orang di masa kecil kita saat itu. Rasakan penuh, rasakan total. Izinkan kamu secara utuh menerima rasa itu. Duduk untuk menerima rasa apa adanya, tanpa menilai, tanpa menghakimi. 2 menit lagi, larutkan, alirkan,
Biarkan dia terurai. Rasakan penuh, rasakan total. Lalu semua rasa yang kamu rasakan, semua rasa yang dirasain Windy, yang aku rasakan, ia rasakan, Farida rasakan. Izinkan kamu menerimanya, boleh ya? Sambut Boleh, dan terima rasa ini. Kurang semua rasa yang gak nyaman ini. Izinkan diikhlaskan, boleh nggak? Ikhlasin Windy. Ikhlasin Farida dan ia. Izinkan diikhlaskan. Boleh nggak? boleh teh. Boleh deh. Lalu orang-orang di balik semua cerita-ceritamu di masa kecil. Mungkin ada mama papa, mungkin ada nenek kakek, mungkin ada siapapun itu. Maafin mereka semua boleh ya? Maafin mereka semua boleh nggak? Boleh deh. Izinkan semua rasa hatimu larut terurai ke cinta tanpa batas, boleh nggak? Kesedihanmu, boleh ya? Boleh nggak, Di? Boleh teh. Lalu pelan-pelan izinkan kamu membebaskannya. Bebasin rasa hati kamu. Bebaskan, alirkan. Izinkan terurai. Boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang kita masuk di 2025 sekarang. Di titik sekarang. Masih ada nggak rasa nggak nyaman tentang relationship, tentang teman dekat mungkin, atau tentang ke orang tua atau kakak, adik, keluarga, atau siapapun. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Izinkan rasanya hadir naik ke permukaan. Kalau aku di titik sekarang, tadi itu ada rasa kesal ya untuk relationship ya. Ke siapapun lah, entah itu teman dekat, entah itu sahabat, kakak, adik, atau mungkin suami, pasangan misal. Atau ada sesuatu sedih atau apa gitu. Barusan aku ngerilis akar dari lapisan 8 emosi, pas aku ngecek lagi sekarang di yang 2025, kok nggak ada rasanya. Cabut di yang awal. Tapi kalau misalnya teman-teman dia yang sekarang ini masih berasa, rasanya ini udah tipis banget gitu. Kalau tadi agak tebal. Aku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang, misalnya masih rasanya ada gitu, entah kecewa, entah marah, entah itu apapun gitu. Entah ada rasa kecewa atau apapun itu. Nggak nyaman misalnya. Izinkan kamu duduk dulu sama rasa itu. Izinkan rasa itu hadir naik ke permukaan. Izinkan hadir. Keselnya, rasa nggak diperhatiinnya misal. Merasa dicuekin, merasa cintanya nggak utuh buat kamu. Merasa mungkin dia berubah, atau mungkin perhatiannya berkurang, atau apapun rasa yang nggak nyaman. Duduk dulu sama rasa itu. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa itu apa adanya. Kamu terima dulu rasanya apa adanya. Izinkan rasanya hadir naik ke permukaan. Rasa keselnya, rasa kecewanya, izinkan hadir naik ke permukaan.